Salam, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada Tuhan pada saat ini kita boleh kembali bertemu. Untuk melanjutkan pelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk izin Tuhan di mana kami boleh kembali bersama belajar firman Tuhan, sekalipun melalui jaringan virtual YouTube. Dimanapun umat-umat Tuhan berada yang menyaksikan video ini, biarlah Tuhan berkati dengan urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami semuanya boleh mendapatkan berkat firman Tuhan dan kekuatan iman yang berasal dari surga. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah masuk ke dalam pelajaran hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024. Judulnya adalah mengidentifikasi binatang bagian kedua. Bapak Ibu saudara-saudaraku, daripada menyembah binatang itu, umat Allah menemukan sukacita terbesar dan kenikmatan tertinggi dalam menyembah Dia. Ketaatan mereka muncul dari hati yang penuh kasih, Bapak Ibu sekalian. Mereka ini berkomitmen kepada Allah karena mereka tahu betapa besar komitmen Allah kepada mereka, Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca kitab Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Dikatakan Bapak Ibu, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang dengan penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Bapak Ibu sekalian, tuliskan ciri-ciri pengenalan ini pada buku Anda masing-masing. Ingatlah kembali dari pelajaran yang keempat, bahwa Allah memberikan kepada kita sebuah kunci untuk memahami waktu nubuatan. Dikatakan bahwa 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun harafiah. Ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 34 dan kitab Yehezkiel pasal 4 ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudaraku, menghitung periode 40 bulan tadi yang kita sudah tulis, yang disebut dalam Wahyu 13 ayat 5, dengan menggunakan bulan Ibrani yang terdiri dari 30 hari, sama dengan 1260 hari nubuatan atau 1 tahun harafiah. Kepausan dikatakan memiliki pengaruh yang besar dari tahun 538 Masehi hingga 1798 Masehi. Tetapi ketika Jenderal Napoleon Berthier menawan Paus pada tahun 1798 Masehi, periode nubuatan supremasi kepausan ini berakhir, Bapak Ibu sekalian. Dan nubuatan Wahyu digenapi. Dikatakan bahwa Wahyu pasal 13 ayat 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Pukulan terhadap kepausan sangat serius, tetapi tidak fatal, Bapak Ibu sekalian. Menurut Wahyu pasal 13 ayat 12, luka yang mematikan itu akan sembuh. Pengaruh kepausan sekali lagi akan terasa di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Saat ini, para pemimpin dunia menyambut Paus sebagai duta besar Gereja Roma dan mengunjungi
secara teratur di Vatikan. Dalam dunia yang penuh ketidakstabilan dan yang belum pernah terjadi sebelumnya, suatu adegan sedang diatur agar Paus Roma menjadi pemimpin moral dunia yang diakui, yang dapat menyatukan banyak orang. Dalam pidatonya pada tanggal 6 Juni 2012 yang lalu, di hadapan lebih dari 15.000 orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus di Roma, Bapak Ibu sekalian, Paus Benediktus XVI menyatakan, hari Minggu adalah hari Tuhan dan hari bagi pria dan wanita, hari di mana setiap orang harus bisa bebas. Bebas untuk keluarga dan bebas juga untuk Tuhan. Dengan membela hari Minggu, kita membela kebebasan manusia. Ini kita bisa lihat di website dengan alamat www.vatican.va, konten Benedict 16 and Audience 2012 dokumen HF Ben 16 out 201200606 HTML. Ya, ini link websitenya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, buku Kemenangan Akhir, ya, dengan jelas mengungkapkan kemana gerakan ini suatu hari nanti akan mengarah. Dikatakan bahwa mereka yang menghormati sahabat kitab suci akan dinyatakan sebagai musuh-musuh hukum dan ketertiban, sebagai yang merusak batas-batas moral masyarakat, yang menyebabkan anarkis dan korup, dan yang mendatangkan hukuman atas dunia ini. Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan, mereka akan dituduh tidak suka kepada pemerintah. Para pendeta yang menolak kewajiban hukum ilahi akan menyampaikan dari mimbar tanggung jawab untuk menaati kuasa sipil sebagai yang ditetapkan oleh Allah. Di gedung-gedung legislatif dan ruang-ruang pengadilan, para pemelihara hukum akan disalahgambarkan dan bahkan dihukum. Ini terdapat dalam Kemenangan Akhir halaman 501. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, betapapun sulitnya saat ini untuk melihat hal seperti ini terjadi, lihatlah betapa cepatnya dunia kita ini dapat berubah. Apakah yang seharusnya dikatakan oleh perubahan-perubahan ini kepada kita tentang betapa cepatnya peristiwa-peristiwa akhir zaman dapat terjadi pada kita? Sampai di sini pelajaran kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan akhiri seri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau memaparkan kepada kami melalui firman-Mu tentang bagaimana peristiwa akhir zaman yang akan terjadi kami hadapi. Tuhan, Engkau sudah mengamarkan bahwa kesetiaan kami kepadamu tentunya akan menjadi bencana secara duniawi bagi kami sendiri. Kami akan menghadapi banyak tantangan di dalam kesetiaan kami. Kami akan banyak mendapatkan hujatan, ejekan, dan bahkan kami akan disiksa atau bahkan dihukum. Tetapi Engkau telah memberikan jaminan bahwa siapapun yang tetap setia sehingga kematian menjadi bahagiannya, maka Tuhan akan menyediakan kerajaan surga. Biarlah ini menjadi pengharapan kami, dan melalui firman yang kami pelajari, kami boleh diteguhkan di dalam iman dan prinsip kehidupan kami.
Biarlah kami tetap bergantung kepada Tuhan. Dan pada saat ini, kami mendoakan seluruh umat-umat Tuhan, pemirsa yang turut belajar bersama-sama dengan kami. Kasih Tuhan memberkati mereka. Kekuatan iman menjadi bagian mereka. Kesehatan, berkat-berkat dalam kebutuhan hidup menjadi bahagian mereka masing-masing. Semua cita-cita, pergumulan, dan juga angan-angan hidup mereka, biarlah terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga Engkau pertemukan kembali dalam seri pelajaran berikutnya. Tuhan mempertemukan kami, Tuhan mengizinkan kami untuk belajar bersama-sama. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.